Coba jujur, pagi ini bangun tidur hal pertama yang lo cek pasti HP kan? Terus pas buka email, isinya cuma template penolakan HRD lagi. Atau lebih parah, di ghosting tanpa kejelasan. Lo ngerasa capek, lo ngerasa gagal. Padahal lo udah nurut sama sistem. Sekolah rajin, lulus kuliah, nyetak puluhan map coklat lamaran, tapi ujung-ujungnya tetap aja nganggur. Santai guys, tarik napas sebentar. Sumpah, ini bukan 100% salah lo yang katanya kurang hustle, kurang doa, atau kurang kerja keras. Coba perhatian, di TV dan berita, pejabat elit kita hobi banget ngomongin hal yang kedengarannya keren. Indonesia Emas 2045. Katanya, negara kita lagi dapat bonus demografi. Logika manisnya gini, karena anak muda usia produktifnya melimpah ruah, pabrik-pabrik bakal antre buka cabang di sini, dan ekonomi bakal meroket gila-gilaan. Harusnya cari kerja gampang banget dong. Tapi mari kita benturkan omongan manis itu sama realita jalanan. Nyatanya, tiap ada job fair yang datang ribuan orang sampai desak-desakan, pingsan kayak mau nonton konser gratis. Nah, biar obrolan kita berbobot dan gak cuma asumsi warung kopi, mari kita bedah pakai teorinya sosiolog Gary Fuller, yaitu teori youth bulge atau ledakan pemuda. Kita terjemahin teorinya ke bahasa tongkrongan aja. Bayangin, lo lagi bikin acara bakar-bakar di kosan. Lo ngundang 50 orang teman lo datang buat makan bareng. Masalahnya, ayam yang matang di panggangan tuh cuma ada 5 potong. Kira-kira bakal jadi pesta yang asik atau ujung-ujungnya malah pada baku hantam rebutan makanan. 50 orang itu adalah populasi Gen Z sekarang. Dan 5 potong ayam itu adalah lapangan kerja layak yang disediain sama negara kita. Secara makro pemerintah pamer angka statistik, tapi secara mikro, buat kita di bawah, ini murni battle royale, persaingan brutal yang bikin perusahaan gampang nginjak-nginjak standar gaji kita. Jadi sebelum lo nyalahin diri sendiri lagi, tonton video ini sampai habis. Kita bakal bongkar rahasia gelap di balik narasi bonus demografi ini, dan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari melimpahnya tenaga kerja murah. Coba deh, buka aplikasi pencari kerja kalian sekarang. Pernah nggak sih kalian nemu loker yang bikin istighfar? Dicari staf admin, syarat S1, pengalaman minimal 5 tahun, bisa edit video, paham digital marketing, siap di bawah tekanan. Gaji, UMR daerah aja belum tentu nyampe. Seringkali kita ngerasa jadi manusia paling nggak berguna, karena terus-terusan ditolak. Tapi guys, mari kita pakai kacamata ahli sebentar, biar omongan kita nggak cuma asal bunyi. Dari zaman nenek moyang, kita selalu dicekoki pepatah banyak anak, banyak rezeki. Pemerintah sekarang pun pakai versi modernnya, bonus demografi. Logikanya gampang, makin banyak anak muda usia produktif, berarti tenaga kerja melimpah. Kalau tenaga kerja melimpah, pabrik raksasa bakal antre buka cabang di sini. Ekonomi meroket gila-gilaan kayak China atau Korea Selatan di era 90-an. Tapi faktanya, bukannya pabrik raksasa yang antre, malah kita yang antre panas-panasan di job fair sampai pingsan, cuma buat masukin map coklat yang ujung-ujungnya kiloan. Ada satu teori dari ahli demografi Warren Thompson tentang transisi demografi. Teori ini ngejelasin fase di mana angka kelahiran turun dan mayoritas penduduk suatu negara isinya orang dewasa yang siap kerja. Biar gampang, kita pakai analogi tongkrongan aja. Bayangin lo lagi nongkrong bersepuluh di warung kopi langganan. Dari 10 orang itu yang punya kerjaan dan bawa duit cuma 2 orang. 8 orang sisanya nganggur, cuma modal numpang ngeteh sama minta rokok. Apa yang terjadi? Yang ada tekor bos, bukannya jadi pesta yang asik. Circle tongkrongan itu malah jadi beban buat 2 orang yang kerja tadi. Nah, 8 orang nganggur tadi adalah wajah Indonesia hari ini. Secara makro BPS bangga rilis data angkatan kerja kita melimpah ruah. Tapi kenyataan mikronya, lapangan kerjanya yang nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Karena negara ini lagi kena penyakit deindustrialisasi dini. Sederhananya, sebelum kita sempat kaya jadi negara industri, pabrik-pabrik udah pada tutup duluan. Industri tekstil, garmen, sepatu, yang biasanya nyerap jutaan tenaga kerja lulusan SMA dan SMK, pelan-pelan gulung tikar karena kalah saing sama barang impor murah atau pindah cari upah yang lebih hancur lagi. Efek mikronya mematikan, karena loker formal sedikit, jutaan pelamar kerja saling sikut. Perusahaan jadi punya God kompleks. Mereka bisa seenaknya pasang syarat absurd dengan gaji seikhlasnya, karena mereka tahu
Kalau lo nolak, masih ada 1.000 orang nganggur di luar sana yang rela ngambil. Sistem ini yang bikin anak muda Gen Z ngerasa jadi generasi yang gagal. Padahal bukan kalian yang gagal. Mangkok kuenya emang lagi dikecilin sama sistem. Kalau loker formal udah jadi barang gaib, wajar akhirnya jutaan dari kita danting setirin jadi ojol, kurir, atau jualan di TikTok biar dapur tetap ngebul. Tapi tunggu dulu. Kalau kalian perhatiin berita, tiap bulan pemerintah selalu pamer ada triliunan rupiah investasi asing masuk ke negara ini. Nah loh, kalau emang ada triliunan uang investasi yang masuk, kenapa loker tetap gaib dan dompet kalian tetap kosong? Kemana sebenarnya uang raksasa itu mengalir? Jawabannya bakal bikin kalian ngerasa dikhianati. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak lagi di-prank sama negara sendiri? Di berita TV, headline-nya gede banget. Investasi asing masuk ratusan triliun. Tapi pas lo ngecek M-Banking atau dompet di kosan, lo malah mikir keras gimana caranya ngakalin sisa uang 50.000 ini buat makan sampai akhir bulan. Rasanya nggak masuk akal kan guys? Katanya ada duit triliunan masuk buat bangun industri. Tapi kenapa nyari loker tetap susah minta ampun dan harga kebutuhan pokok makin nyekek leher? Nah, mari kita bedah ilusi ini pakai konsep ekonomi politik yang sering dikritik sama ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz, yaitu kegagalan teori trickle-down economics atau ekonomi menetes ke bawah. Biar gampang, kita pakai analogi tongkrongan lagi. Bayangin bos di kantor lo ngerayain proyek goal dengan beli tumpeng raksasa yang super mewah buat orang sekantor. Janjinya, kemewahan itu bakal menetes ke bawah. Bos makan puncaknya, manajer makan ayamnya, dan kita krocok-krocok di bawah pasti kecipratan dapat jatah nasi sama telurnya. Harusnya gitu kan janjinya? Tapi faktanya, bos lo bawa tumpeng itu ke ruang VIP, pintunya dikunci, dan dimakan sendiri sama circle-nya. Yang menetes ke meja kita cuma remahan lengkuas sama sisa daun pisangnya doang. Itulah yang persis terjadi sama triliunan investasi asing yang dibanggain pemerintah. Uang raksasa itu masuk ke sektor yang namanya padat modal, bukan padat karya. Mereka ngebangun smelter nikel raksasa, pabrik baterai canggih, dan infrastruktur tingkat tinggi. Industri kayak gini duitnya dipakai buat beli mesin raksasa dan teknologi AI, bukan buat ngegaji jutaan pekerja biasa kayak kita. Buat jalanin mesin raksasa itu, mereka cuma butuh segelintir teknisi spesialis yang sedihnya kadang posisinya malah diisi sama tenaga kerja asing atau TKA karena dianggap lebih siap secara skill dan sistem. Hasilnya, data makro PDB negara kita emang naik kenceng, tapi secara mikro, antrean pengangguran makin panjang dan gelar sarjana lo berasa nggak ada harganya di mata HRD. Karena pintu pabrik dan kantoran makin tertutup rapat, sistem emang sengaja dibikin supaya lo ngerasa berjuang sendirian. Padahal, jaring pengamannya emang udah dipotong dari atas sama yang punya kuasa. Dan kalau kalian pikir nyari kerjaan sekarang ini udah jadi hal yang paling parah, tunggu sampai kalian dengar soal regulasi barunya. Karena diam-diam, aturan mainnya udah diubah secara legal buat ngebikin kita sah jadi kuli modern seumur hidup. Guys, jujur aja, pernah nggak sih kalian ngerasa ketakutan setengah mati tiap kali kontrak kerja mau habis? Atau was-was kalau bulan depan tiba-tiba diputusin hubungan kerja cuma lewat chat WhatsApp? Rasa capek kalian itu valid. Dan tebak, itu bukan salah kalian kalau kalian ngerasa gak punya masa depan. Karena diam-diam, aturan main di negara ini emang udah diubah buat ngebikin kita sah jadi kuli modern. Di berita, pemerintah bolak-balik ngomongin soal kemudahan investasi. Biar perusahaan gampang masuk, janjinya ekonomi bakal tumbuh cepat. Harusnya itu hal bagus buat kita cari kerja kan? Tapi inilah faktanya guys. Atas nama fleksibilitas pasar kerja, pemerintah lewat regulasi terbarunya yang sempat ramai diprotes buruh itu, sengaja bolong-bolongin jaring pengaman buat pekerja. Perusahaan sekarang dikasih karpet merah buat ngerendahin standar kerja. Logikanya, makin gampang perusahaan mecat orang tanpa pesangon mahal, makin berani mereka rekrut anak muda. Tapi realitanya perusahaan cuma rekrut kita kalau lagi butuh doang, terus dibuang kalau lagi sepi orderan. Kita gak pernah dianggap aset, cuma dianggap biaya produksi yang bisa dicoret kapan aja. Nah, disinilah letak horornya. Fenomena ini menciptakan kelas sosial baru yang namanya the precariat class, atau kelas kuli rentan, seperti kata ekonom Guy Standing. Kita terjemahin teorinya pakai bahasa tongkrongan warung kopi deh. Bayangin lo lagi main spawn game survival di map baru. Tapi pas lo spawn,
Lo disuruh lawan boss fight level tinggi, sementara lo cuma dikasih modal kolor doang. Gak ada armor, gak ada senjata, gak ada healing potion. Itulah nasib bonus demografi kita. Lo kerja belasan jam tapi gak dapat jaminan hari tua atau JHT, gak ada tunjangan kesehatan layak, dan tabungan lo minus setiap bulan. Sekali lo sakit parah atau dipecat, langsung game over. Secara makro, pemerintah pamer indeks kemudahan berbisnis. Tapi secara mikro buat kita di bawah, ini murni persaingan kotor tanpa wasit. Perusahaan bebas nginjek-injek harga diri kita karena mereka tahu ribuan orang nganggur di luar sana siap gantiin posisi lo. Kalau sistemnya emang disetting curang kayak gini, apa gunanya kita kuliah tinggi-tinggi? Ternyata bonus kependudukan ini nyatanya cuma resep untuk menciptakan kelas pekerja murah tanpa masa depan yang permanen. Jadi pertanyaannya, kalau pemerintah sadar isu ini bisa jadi bencana demografi, kenapa mereka malah sengaja bolongin jaring pengaman kita? Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari melimpahnya tenaga kuli rentan ini? Jawabannya bakal bikin kalian ngerasa dikhianati. Jadi, setelah kita bedah semuanya dari awal sampai akhir, masuk akal kan? Kenapa lo ngerasa seberat itu ngejalanin hidup akhir-akhir ini? Tiap malam overthinking, meratapi nasib di kamar kosan. Triliunan investasi yang digembar-gemborkan itu nyatanya mengalir ke mesin-mesin raksasa padat modal. Jaring pengaman sosial sengaja dibolongin. Sementara kita, generasi yang katanya jadi bonus negara ini, dibiarin cakar-cakaran memperebutkan remahan loker yang gak manusiawi. Lalu balik ke pertanyaan terbesar tadi. Siapa sebenarnya yang paling panen untung dari kekacauan ini? Jawabannya gampang. Para elit dan korporasi besar. Kenapa? Biar lebih paham, mari kita bahas pakai konsep klasik dari sosiolog Karl Marx yang namanya Reserve Army of Labor atau cadangan tentara pekerja. Kita pakai analogi tongkrongan lagi guys. Bayangin lo lagi main bola antar kampung, tarkam. Di pinggir lapangan ada 100 orang pemain cadangan yang lagi kehausan, nganggur, dan rela dibayar cuma pakai nasi bungkus asalkan bisa ikut main. Karena manajer tim tahu persis ada 100 orang yang lagi ngantri di luar lapangan, dia bisa dengan gampang ngancem pemain inti yang lagi main. Kalau lo minta gaji naik atau ngeluh kecapean, keluar aja lo dari lapangan. Di luar masih banyak yang mau gantiin posisi lo. Itulah yang terjadi sekarang. Jutaan Gen Z pengangguran korban deindustrialisasi ini sengaja dibiarkan menjadi cadangan pekerja buat nakut-nakutin pekerja yang udah ada di dalam perusahaan, biar gajinya gampang ditekan. Makanya perusahaan punya God Complex. Mereka bisa seenaknya masang loker berbunyi, syarat S1, pengalaman 5 tahun, desain grafis bisa, copywriting jago, tahan banting, tapi gaji di bawah UMR. Mereka tahu kok itu gila, tapi mereka sadar ada jutaan orang kelaparan yang rela ngambil posisi itu. Sistem ini yang akhirnya nyiptain budaya toxic positivity. Lo dijejeli sama seminar motivasi, lo disuruh hustle culture, kerja bagai kuda, seolah-olah nganggur itu 100% murni karena lo males. Padahal kenyataannya, sehebat apapun skill lo, sekreatif apapun CV yang lo bikin, selama mangkuk kuahnya sengaja nggak digedein dan jaring pengamannya dihancurin, lo bakal terus dibayar murah. Terus solusinya apa? Nungguin politisi sadar pas masa pemilu? Nggak akan kelar guys. Solusi utamanya yang paling ditakuti sama sistem eksploitatif ini adalah collective bargaining atau daya tawar kolektif. Lo nggak bisa ngelawan sistem yang masif ini sendirian dari kamar kosan. Kekuatan kita ada di jumlah. Kita harus berhenti saling sikut sesama pelamar kerja dan mulai sadar kalau kita ini punya musuh yang sama. Mulai dari berani speak up nyebutin nama perusahaan yang ngasih syarat loker gila, nolak tawaran gaji yang merendahkan martabat kemanusiaan, dan mendukung gerakan serikat pekerja yang nuntut aturan lebih adil. Bonus demografi ini bakal jadi bencana beneran kalau kita cuma diem pasrah, nunduk, dan nerima nasib dijadiin kuli murah di tanah air sendiri. Buat lo yang sekarang lagi stres mikirin masa depan, yang lagi capek ngerjain revisian, atau yang lagi ditolak kerjaan untuk kesekian kalinya, gue paham banget rasanya. Lo udah ngelakuin yang terbaik. Tarik nafas, jangan nyerah, tapi juga jangan mau terus-terusan dibodohin. Nah, sebelum video ini berakhir, giliran kalian yang bersuara. Coba ceritain di kolom komentar, apa syarat loker paling gak ngotak atau pengalaman ghosting HRD paling parah yang pernah kalian alamin belakangan ini? Mari kita bongkar kebobrokan sistem ini bareng-bareng di kolom bawah. Sampai jumpa di investigasi selanjutnya. Tetap tajam dan tetap waras guys!